Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, nama pegiat hak asasi manusia Veronica Koeman kembali menjadi topik perbincangan di lini masa Twitter. Karena melalui press release yang ia terbitkan, ia mengaku diminta pemerintah Indonesia mengembalikan uang beasiswa senilai lebih dari 773 juta rupiah saat menempuh jenjang pendidikan pasca sarjana atau master di Australia. Vero sendiri merupakan peraih beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan, mengklaim bahwa hukuman finansial itu dimaksudkan agar dirinya berhenti berbicara dalam mengadvokasi isu-isu HAM di Papua. Kemudian melalui surat ini, ia juga meminta kepada Kemenkyu, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk bersikap adil dan berdiri secara netral dalam melihat persoalan ini, sehingga tidak menjadi bagian dari lembaga negara yang hendak menghukum karena kapasitas Vero sebagai pengacara publik yang memberikan pembelaan HAM di Papua. Kemudian Vero juga membantah klaim bahwa tidak mematuhi ketentuan harus kembali ke Indonesia setelah masa studi, karena menurutnya ia tetap kembali ke Indonesia pada September 2018 setelah menyelesaikan program Master of Law di Australia National University atau ANU. Press release dari Veronica ini kemudian direspon secara beragam oleh netizen. Ada yang pro terhadap kebijakan sanksi finansial tersebut, tetapi juga tidak sedikit yang kontra. Pihak-pihak yang kontra antara lain juga membuat meme yang bertuliskan NKRI harga 773 juta sekian rupiah ini. Kemudian juga membuat beberapa kritikan kepada pemerintah, khususnya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, karena menganggap kebijakan tersebut tidak tepat. Namun di sini saya tidak ingin beropini kemana-mana, saya hanya ingin menelusuri sejumlah informasi yang relevan untuk melihat kasus ini secara komprehensif sesuai dengan konteksnya. Yang pertama, jika kita mencoba untuk menelusuri berita terkait sanksi finansial tersebut, Detik News telah merilis sebuah berita yang berjudul "Tolak ke RI, Veronica Koeman diminta kembalikan beasiswa LPDP 773 juta rupiah". Jadi di sini Direktur Utama LPDP, Ronald Silaban, memang membenarkan soal tuntutan pengembalian dana beasiswa Veronica Koeman tersebut. Alasannya karena Veronica tidak kembali ke Indonesia. Di sini disebutkan penerima beasiswa LPDP yang berkuliah di luar negeri harus kembali ke Indonesia setelah masa studi selesai. Namun jika kita merujuk peraturan yang dirilis untuk calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa LPDP tahun 2018, tidak kembali ke Indonesia sebenarnya masuk di dalam kategori sanksi administratif ringan berupa peringatan kedua. Di sini disebutkan, yaitu salah satunya di poin 8 adalah tidak kembali ke Indonesia untuk berkontribusi. Ini sesuai dengan ketentuan yang sekali lagi dimuat dalam buku panduan calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa LPDP tahun 2018. Namun jika kita perhatikan lagi pada halaman 21 di sini disebutkan ada sanksi administratif berat berupa pemberhentian sebagai penerima beasiswa dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima. Nah, apakah Veronica diminta untuk mengembalikan dana karena memenuhi salah satu kriteria berikut ini? Teman-teman yang bisa menilai sendiri. Di sini disebutkan salah satu kriteria pelanggaran yang akan mendapatkan sanksi administratif berat adalah tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan NKRI serta pemerintah. Mungkin yang dimaksud adalah ada di poin yang pertama ini, sebab kita ketahui sendiri Veronica adalah pegiat hak asasi manusia yang sangat getol menyuarakan kemerdekaan untuk Papua Barat. Nah, apakah memang itu yang menjadi alasan? Penilaiannya saya serahkan kepada teman-teman. Tetapi sekali lagi, jika kita merujuk pendapat dari Direktur Utama LPDP atau Ronald Silaban, di dalam situs Tempo Online ini juga disebutkan bahwa alasan LPDP meminta Veronica Koeman mengembalikan seluruh dana beasiswa adalah karena ia tidak kembali ke Indonesia.
Di sini disebutkan dan yang bersangkutan menolak untuk kembali ke Indonesia. Kemudian setelah Tempo menyodorkan bantahan dari Veronica Koeman yang menyebut bahwa ia sempat kembali ke Indonesia pada September 2018 setelah menyelesaikan program master di Australian National University. Rionald selaku Direktur Utama LPDP tidak menjawab pertanyaan Tempo tersebut mengenai bantahan dari Veronica Koeman. Ya, memang ini ada kesimpang siuran ya. Jika dikatakan bahwa Veronica Koeman tidak bersedia kembali ke Indonesia, lalu muncul sanksi pengembalian dana berikut ini, mestinya itu tidak logis. Sebab di dalam ketentuan buku panduan calon penerima dan penerima beasiswa LPDP, tidak kembali ke Indonesia sebenarnya merupakan sanksi administratif ringan. Tetapi apakah nantinya sanksi administratif ringan itu bisa menjadi berat karena ia tidak bersedia kembali ke Indonesia setelah beberapa kali diminta oleh LPDP? Kita tidak tahu dan masih harus menunggu kabar selanjutnya, karena di sini disebutkan memang oleh Rionald selaku Direktur Utama LPDP bahwa sebenarnya telah ada serangkaian proses pemanggilan terhadap Veronica Koeman untuk mengingatkan kembali kewajiban tersebut. Namun Veronica Koeman menolak dan tetap ada di Australia sampai sekarang. Kemudian teman-teman, untuk memberikan perspektif lain dari akun yang bernama Jonah My Name West Papua I Love, di sini dikatakan ada beberapa fakta mengapa Veronica Koeman harus mengembalikan uang LPDP dan bukan hanya karena alasan tidak kembali ke tanah air. Yang pertama adalah ia melanggar kontrak LPDP pasal 4 yang menyebutkan harus menjaga nama baik bangsa Indonesia, dan pasal 11 yang menyebutkan mengikuti kegiatan atau organisasi. Mungkin yang dimaksud di sini adalah kegiatan atau organisasi yang mendukung upaya-upaya separatisme atau pembebasan Papua. Di sini adalah ULMWP atau Gerakan Pembebasan Papua Barat. Kemudian yang berikutnya juga disebutkan oleh akun yang sama, Jonah My Name West Papua I Love. Fakta yang kedua, Veronica Koeman tidak ada niat untuk kembali ke Indonesia dan abdikan diri untuk kepentingan nasional, termasuk melalui lembaga alumni LPDP. Tapi apa yang bersangkutan buat, justru terbang ke Jenewa untuk bersama Benny Wenda, salah satu tokoh gerakan Papua Merdeka yang mendorong separatisme Papua masuk agenda PBB. Kemudian di dalam fakta yang ketiga juga disebutkan bahwa Veronica Koeman tidak pernah akui kesalahan melanggar kontrak LPDP, tapi malah berpropaganda seolah dialah korban, dialah yang heroik. Tidak pernah berikan fakta yang sebenarnya tentang aktivitas dukungan terhadap organisasi dan pengurus Gerakan Pembebasan Papua Barat. Jelas kan, bukan hanya tidak kembali ke Indonesia. Ini adalah beberapa fakta yang disampaikan oleh akun atas nama Jonah My Name West Papua I Love. Nah teman-teman, saya tidak ingin menyimpulkan apakah kebijakan dari LPDP tepat atau tidak karena memberikan sanksi tersebut. Di sini saya juga tidak menyatakan apakah Veronica itu memang layak mendapatkan sanksi atau tidak. Tetapi yang pasti ada sedikit kerancuan jika memang dikatakan bahwa Veronica Koeman mendapatkan sanksi berat dengan diminta mengembalikan dana LPDP karena tidak kembali ke Indonesia. Menurut saya agak bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada di dalam panduan calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa LPDP 2018 ini. Sebab tidak kembali ke Indonesia seharusnya hanya menerima sanksi administratif ringan. Sementara yang menerima sanksi administratif berat diantaranya adalah tadi. Yang pertama, tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Kembali lagi teman-teman, silakan beropini, tetapi jangan lupa opini harus disertai dengan data dan kita kemukakan opini kita secara santun dan tetap saling menghargai opini orang lain. Sampai jumpa, terima kasih, ciao.